Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ini mu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Qadi Badruddin Ibni Jama'ah Al-Kinani wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita belajar kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim dengan niat membaca dan mengamalkan kandungannya. Ya, hadirkan niat dalam hati, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Al-Faslu Tsani fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi. Pasal kedua dari seorang talib, seorang santri, seorang murid mengenai adab santri atau murid terhadap gurunya, terhadap syekhnya, wa qudwatihi, dan meneladaninya, dan apa yang menjadi kewajiban santri ya atasnya, atas gurunya, min azimi hurmatihi, dari besarnya penghormatannya terhadap gurunya. Wa huwa 13 naw'an, dan pada pasal kedua ini ada 13 jenis. Al-awwal, yang pertama, ayyang annahu yanbaghi lit-talibi ay yuqaddima an-nadhara wa yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu. Jadi hendaklah seorang murid, seorang thalib, seorang pelajar, seorang santri itu terlebih dahulu ayyuqaddima an-nadhara, memandang, mencari pandangan, wa yastakhirallah, lalu dia beristikharah kepada Allah. Istikharah itu satu akar kata dengan khair, yakni mencari petunjuk, meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Tentang apa? Fiman ya'khudhul ilma anhu, pada siapa dia mengambil ilmu. Mau belajar kemana? Kalau antum mau mondok di mana, banyak pilihan pondok, ya. Nah, maka di situ kemudian penting nazar. Bahasa Banjarnya itu bahasa suluh, bahasa kerennya itu survei. Lihat pondok A, lihat pondok B, lihat pondok C. Oke, ini lingkungannya. Oke, ini kurikulumnya. Oke, ini asatidnya. Datang, boleh lihat. Kemudian setelah disurvei A, B, C, D, istikharah. Sampai Allah kemudian mantapkan hati kita, pilihkan, akhirnya kita berguru pada siapa atau mondok di mana. Nah, termasuk mempertimbangkan nazar tadi itu pilihan orang tua kita. Karena orang tua kita itu orang yang lebih tahu dari kita, lebih pengalaman dari kita. Nah, Buya ini kuliah saja dipilihkan sama orang tua. Padahal pengennya kuliah biologi dulu tuh, karena senang dengan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Karena SMA-nya itu budidaya tanaman. Tapi ketika konsultasi dengan bapak, bah, jurusan apa kuliah? Matematika aja sih. Terus untuk alasnya apa?
Akhirnya bismillah ambil jurusan matematika. Waktu mau S3 kita maunya ke King Saud University di Riyadh, ibu kotanya Saudi. Tapi kata bapak, jangan jauh-jauh nak ya. Paling jauh kemarin S2 di Jogja itu sudah cukup. Kalau mau S3 di Banjar-Banjar aja. Bapak udah sepuh, bapak sudah tua. Kalau ada apa-apa, sam'an wa ta'atan. Akhirnya ngambil di UIN, pas ada beasiswa, ngambil di UIN, ngambil jurusan S1. Nah sambil kuliah, sambil membangun pondok ini, survei kita ke sini. Yang membangun ya Pak Topo, ada Pak Junaidi. Ada tuh videonya yang ini masih hamparan rawa atau sudah hamparan sibitan. Ya Zidni sama Zain lari-lari di antara lapangan itu. Ya. Kalau mungkin kuliah ke Riyadh, bisa belum terbangun pondok ini. Karena masih kuliah di luar kan. Nah, jadi ada kebaikan dari pilihan orang tua kita. Ada keberkahan di balik pilihan orang tua kita. Insya Allah itu yang terbaik. Padahal niatnya tadi keluar negeri ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar dengan para masyayikh di Saudi, pengen umroh tiap pekan. Baik juga tuh, kan dari Riyadh ke Mekah, gitu kan. Bisa umroh tiap bulan lah paling enggak misalkan. Sudah kita siapkan berkas-berkasnya untuk kuliah ke luar negeri itu. Karena himmah jadi, karena cita-cita yang tinggi. Tapi karena orang tua tidak mengizinkan, sam'an wa ta'atan. Insya Allah ada kebaikan. Nah, makanya kita kirim Ustazah Najwa itu dalam rangka menyambung mimpi. Ya, misalnya titip mimpi yang sempat tertunda. Nah ini diwujudkan. Karena kata orang anak itu adalah kesempatan kedua. Jadi saat seseorang itu tidak bisa mewujudkan impiannya, dia bisa titipkan impiannya tersebut pada anaknya. Jadi jarang bahari kada dikuitan anak barang. Nah, jadi di situ pentingnya kita nazar, minta pandangan, istikharah. Kenapa perlu istikharah? Karena kita itu dhaif, kita lemah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Jangankan setahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, besok saja. Atau beberapa menit ke depan kita tidak tahu. Makanya sangat dianjurkan untuk meminta pertimbangan Allah dengan cara istikharah, supaya apapun yang terjadi pada diri kita kemudian kita tidak menyesal. Jarang banjir itu kadang meniwas. Apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk diri kita, karena kita sudah melakukan istikharah. Wa yaktasiba hasanal akhlaqi wal adabi minhu. Lalu dia meraih kebaikan akhlak dan adab minhu, dari gurunya. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaklah wal yakun hendaklah in amkana, dalam kurung tapi di sini jika memungkinkan. Belajarlah mimman, dengan orang yang kamulat ahliyatuhu, sempurna keahliannya. Sempurna di sini tentu sempurna menurut pandangan manusia. Bukan sempurna dibanding dengan kesempurnaan Allah, bukan. Ada nilai kan 100 sempurna. Ya kan kita istimewa. Itu sempurna menurut keterbatasan manusia, bukan sempurna dalam timbangan Allah. Ada orang yang ahli nahu, lalu kita ingin belajar ke beliau. Beliau ahli usul, kita ingin belajar ke beliau. Beliau ahli hadis, kita belajar ke beliau. Nah, sebagaimana kami dulu ke Jogja, kuliah S2 pendidikan matematik itu cuma wasilah. Adapun maqasidnya itu adalah belajar dengan ahli usul fikih dan ahli fikih. Ya, ini Kiai Haji Siddiq Aljawi, itu tujuan utama. S2 pendidikan matematik itu hanya wasilah. Makanya waktu ngaji kita lebih banyak daripada waktu kuliah.
Ngajinya pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Kuliahnya sehari paling 2 kali. Ya. Tapi dengan niat thalabul ilmi, rihlah thalabul ilmi, alhamdulillah diberi kemudahan. Udah pernah kita ceritakan semester 1 itu IPK-nya 4,0. Nah, lulus akhirnya 3,82. Tertinggi itu dalam angkatan, cum laude istilahnya. Dan tercepat, 20 bulan kita selesai S2. Terlalu cepat rasanya. Ya, karena kalau lebih lama ngaji dengan Kiai Sidiknya kan bisa lebih lama. Begitu selesai kuliah, kata bapak, nak, mulih nak, pulang nak. Sudah saatnya pulang. Bapak nyuruh, nggih pak, nggak bisa nolak, nggih pak. Sisa tugas dakwah nih pak, yakni menjadi pembicara konferensi Rojab di Jogja Expo Center. Pesertanya saya itu 10.000. Nah itu selesai hari Ahad rasanya, besok harinya udah cabut kita ke Surabaya, charter mobil saya itu. Habis itu dari Surabaya, Juanda, terbang ke Banjarmasin. Berlima saya itu ya. Najwa, Syifa, Syamil. Baru 3 saya itu. Baru setengah dari setengah lusin. Kalau sekarang sudah tembus setengah lusin. Jadi karena kita ingin mencari guru yang terbaik. Nah, jika memungkinkan. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan juga terwujud syafaqahnya, kelemah lembutannya. Karena ada juga guru yang pintar, cerdas, profesor dia, tapi kasar cara ngajarnya. Ya kita ini kan belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. 6 jenjang sudah. Kita sudah mengalami model guru model A, guru model B, guru model C. Ya, itu sedikit banyak mewarnai kita gitu. Ada guru yang pakar di bidang geometri, profesor beliau, nggak sebut namanya. Tapi kalau ngajar ngeri gitu. Jadi tegang kita di ruangan tuh. Level S2 aja tegang. Diperlakukan oleh Pak Profesor itu. Meninggal sudah. Allah yarham. Allah maghfir lahu. Sampai akhirnya ya kita berusaha. Jadi untuk satu mata kuliah saja kita mencari buku itu 9 buku untuk satu mata kuliah. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semacam-macam. Geometri Euclid. Euclid itu kan seorang matematikawan, filsuf Yunani yang ahli geometri. Maka disebut geometri Euclid. Nah, tapi ada juga guru yang lembut. Kadang saking lembutnya ada guru yang bisa mengelus-ngelus gitu. Ada. Ya, padahal dia laki-laki tapi bisa mencapai kebinian saking lembutnya. Ya, macam-macam aja guru. Wa dhaharat muru'atuhu, ya. Dan yang memang nampak guru itu muru'ahnya, menjaga kemuru'ahan. Muru'ah, yang menjaga kehormatan. Ya, seorang guru ya kalau ngajar di antara muru'ah dan urufnya apa? Ya pakai baju yang bagus, misalnya. Pakai peci yang pantas kan. Jangan pakai baju kaos, bukan nggak pantas. Ya tergantung tempat. Kalau di tempat lain, ya tapi nggak ada juga. Di sekolah formal juga nggak ada guru ngajar pakai baju kaos, kecuali dia guru olahraga, ya kan. Disesuaikan, guru olahraga ngajar pakai jubah ya nggak pantas. Pelajarannya berenang pakai jubah ya kelubut-kelubut dalam banyu. Pakai gaya batu aja tenggelam gak ada keluar-keluar. Ya sesuai uruf. Cuman harusnya kalau guru olahraga laki-laki itu yang diajari cuman siswa laki-laki, ya kan gitu. Kalau siswi perempuan berarti yang ngajari guru perempuan. Tempatnya juga tertutup. Ya. Makanya di sini yang nggak ada pelajaran olahraga secara khusus, nggak ada fasilitasnya. Ya untuk main bola kan nggak diajari, bisa sendiri kan.
Shoot terus pokoknya. Kick. Wa ulimat iffatuhu, dan juga iffahnya, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, itu diketahui, dikenal. Tidak meminta-minta. Di antara menjaga iffah itu tidak merendahkan diri dengan meminta-minta. Apalagi sampai melakukan keharuman. Kita ini pernah jadi dosen, dikasih membimbing skripsi. Itu mahasiswa kadang-kadang macam-macam aja. Ngasih inilah itulah. Sampai ada yang meng-SMS, "Pak, berasnya sudah saya antar." Berasnya. "Mohon maaf, saya tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun termasuk beras." "Mohon maaf Pak, salah ketik, maksudnya berkas Pak." "Oh berkas." Berkas skripsinya rupanya dia ketinggalan huruf K. Jadi berkas hilangkannya kan jadi beras. Ada yang, "Pak, apa yang ngasih itu kacang jarok dari kampung dak. Saya terima tapi untuk teman-teman saya, dan saya tidak akan ambil satu biji pun." "Iya Pak, untuk teman-teman Pak." Ada yang ngasih macam-macam, ada gula habang. Cari orangnya besok. "Siapa yang kemarin ngasih gula habang?" "Ulun Pak." "Ini saya beli saja, ini uangnya." Ya, itu bagian dari menjaga iffah, menjaga kehormatan. Kita pantang menyuap, kita juga pantang disuap. Apa tadi? Pantang menyuap, pantang juga disuap. Pernah itu kawan-kawan sertifikasi lambat cair. Lalu kumpulan untuk ngasih ke pejabat tertentu. Teman-teman di kantor nggak ada yang berani ngajak, karena pasti nih kalau diajak Ustadz Wahyudi ini bisa diceramahi kita nih. Jadi nggak diajak. Saya nggak tahu, yang nggak tahu. Tiba-tiba kan kita itu ceramah di satu musola itu ceramahnya ada pejabat dinas itu. Nah, selesai ceramah, pejabat dinasnya nitip, "Ustadz, ini kawan-kawan pian nitip duit, ini amplopnya tebel, tolong dikembalikan." Wah, supan. Akhirnya saya kembalikan, "Nih, duit buhan pian semalam, pejabatnya titip lawan ulun." Ketahuan akhirnya. Amplop tebel. Maunya nggak ketahuan Pak Ustadz, sekalinya ketahuan. Ya. Padahal yang namanya sertifikasi itu pasti cair, tinggal waktu saja. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak berubah. Ya kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada yang bisa mencegah ma'ataita, apa yang sudah engkau tetapkan untuk engkau berikan. Kalau sudah Allah yang berikan, siapapun mencegah nggak bisa. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang memang Allah cegah untuk diberikan. Itu wirid kan kita baca tiap hari itu. Itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi kemudian diresapkan dalam hati, dimantapkan dalam hati, kemudian diimplementasi dalam amal kita. Wujudnya itu tadi. Kalau emang sudah rezeki kita nggak akan kemana, ya kan? Ya, termasuk kemudian kita tidak akan dengki dengan orang yang mungkin Allah berikan kelebihan rezeki. Kok dia kaya, saya miskin. Kok dia beruntung bisa umroh setahun 2 kali, 3 kali. Ya, itu ketetapan Allah. Itu qismatullah, pemberian dari Allah. Ya, itu tidak menjadi penentu kemuliaan juga. Ya kan? Bukan penentu kemuliaan. Apakah kalau umroh tiap bulan lalu lebih mulia dari yang tidak umroh? Tidak tentu. Kalau dia umrohnya bukan karena Allah, tidak menjadi sebab kemuliaan. Nah, wastuhirat siyanatuhu, dan juga masyhur siyanah, penjagaannya terhadap syariat, penjagaannya terhadap umat, terhadap pemikiran, pandangan umat, termasuk pada santri-santrinya, binaannya. Ya, Abi Sarbaini itu pernah testimoni yang kita sendiri juga sudah lupa. Ya, terus terang lupa. Ya, beliau itu pembina saya yang terbaik. Nah, beliau nulis begitu di satu grup. Saya jadi begini karena bentukan beliau, binaan beliau. Yang menyebut ke Abu. Kita udah lupa, kita
Ya kan memang ya yang ingat kita pernah ceramah di mana, kadang yang dibawa Ustadz Sarbaini. Ya, di belakang sambil senam jantung. Karena kita ini pembalap. Kalau nggak ngebut tuh nggak seru. Tapi jangan ditiru ya. Abuya itu kalau ngebut tenang gitu. Tapi kalau ngelihat orang ngebut gugup juga. Ngelihat Siva itu naik sepeda motor ngebut gugup juga, ngebut anak ini. Kalau kita ngebut enjoy aja. Ngelihat santri ngebut gugup kita. Berdebar-debar, tapi kita sendiri ngebut tenang saja. Gitu. Mungkin karena kita punya kendali gas gitu ya. Kalau ya makanya nyetir mobil tuh juga kalau supir kita tuh tenang. Tapi kalau di pinggir itu agak gugup juga. Ustadz Melis, meskipun Ustadz Melis yang nyetir, agak kadang-kadang gugup juga. Mungkin Ustadz Melis juga merasakan gugup kalau Abu yang nyetir gitu. Karena ngebut itu cara supaya tidak ngantuk. Karena kalau nggak ngebut bisa ngantuk. Tapi pastikan pakai helm. Ya, ini santri sering nggak pakai helm ini kelihatan. Cuma kita tahu aja tuh muha-muhanya ini. Yang keluar kena helm siapa. Cuma belum keluar aja SP1, SP2. Ya. Kita ya kemarin itu juga adik ya datang malam sebelum keberangkatan Ustazah Nadia. Tante ini dulu kuliah dibiayai Abi. Abi itu kuliah modalnya cuma 50.000. Modali orang tua saya itu 50.000. Itu pun hasil penjualan sepeda adik saya waktu SMP. Jadi sudah masuk SMK, SMP. Dijual laku 50.000. Dari Tanjung berangkatlah ke Banjarmasin dengan modal 50.000 sampai lulus. Ya, 50.000 sampai lulus. Santum bayangkan. Sampai akhirnya dapat beasiswa. SPP gratis, bahkan dapat uang saku 450.000. Nah, adik itu kuliah ke IPB. Orang tua hampir tidak sanggup. Ini juga lupa. Jadi ingatnya itu kemarin karena diceritakan. Ya. Lalu disuruh berhentilah adik itu kuliah karena nggak sanggup. Tapi ujar adik ini cerita, Abi yang jangan berhenti, lanjutkan. Nah, lalu ada beasiswa 450, uang saku tadi 300 dikirim untuk adik, 150-nya untuk kita. Ya. Makanya jualan media segala macam itu ya dari kuliah itu. Sejak 20 tahun yang lalu sudah bisnis jualan macam-macam. Yang belum nih jual harga diri aja lagi. Na'udzubillah. Mulai SD kita udah biasa jualan. Nanam terong, nanam sayur-sayuran. Itu kita jualan keliling kampung. Terong, kacang keliling kampung. Nah itu siana Tuhan. Siana Tuhu. Wa kana ahsanu ta'liman, dan dia ahsan ya, bagus, paling bagus taklimnya, mengajarnya. Jadi ngajar itu ya lihat-lihat. Kalau yang diajari ulama, intelektual, para dosen, ya kita bisa nempatkan diri. Yang kita sampaikan apa, cara menyampaikan bagaimana. Kalau ngajar anak SMP bagaimana, ngajar anak SMA gimana, ngajar anak mahasiswa gimana. Kita ini udah ngajar semua dari anak SD sampai mahasiswa. Bahkan dosen sekarang itu kita ajari. Ya. Dosen-dosen kita di FKIP itu sekarang belajar Syarah Arba'in An-Nawawiyah sebulan sekali Zoom. Jadi kita sudah pengalaman ngajar dari ngajar SD, anak SMP, SMA. Tapi kalau ngisi ceramah anak SD angkat tangan. Kalau ngajar itu anak SD itu privat aja dulu. Kalau ngajar langsung di kelas atau ngasih ceramah anak SD angkat tangan. Berapa kali itu diminta ceramah maulid, mohon maaf Bu ya, saya nggak bisa ngajar anak SD, nggak sanggup saya. Apalagi anak TK. Kita ngajar apa, dia ngelakukan apa gitu kan. Itu makanya guru SD itu guru luar biasa. Kemudian wa ajwada tafhiman, dan paling mahir untuk menghantarkan pada paham.
Nah, jadi karena tadi ya disesuaikan dengan audiens, disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikirnya, dia berikan contoh-contoh yang sesuai agar kemudian paham. Wala yuraghibu talibu fi ziyadatil ilmi ma'an naqsin fi wara'in au dinin au adami khuluqin jamilin. Seorang talib itu tidak akan memperoleh tambahan ilmu ma'an naqsin fi wara'in, padahal dia kurang dalam kewaraan atau dalam agama, atau tidak adanya akhlak yang baik gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu khususnya ilmu agama, kita harus jadilah wadah yang jernih. Agama ini jernih, ibarat ma'us sofi, ibarat air yang jernih. Kalau kita sebagai penerima ma'us sofi itu wadah yang kotor, ya, berkarat, berlemak, ada kotoran-kotoran lain, justru akhirnya ikut terkotori ma'us sofi tadi, air jernih tadi. Maka supaya air itu tetap jernih dan terlihat jernih, maka wadahnya itu harus bersih. Nah, kita ini sebagai wadah harus menjaga kewaraan, menjaga agama, ya, tidak kemudian menjaga akhlak. Ibadah itu memang awalnya berat, tapi berakhir dengan nikmat. Ya, ibadah itu awalnya berat, tapi akhirnya nikmat. Bangun jam 4 itu berat. Habis itu tahajud, keasikan tahajud lupa witir. Udah 2 kali sudah. Keasikan. Itu kita baca di kitab Jawahir Lu'lu'iyah, ya, ada riwayat. Jadi kalau tahajud 4 rakaat, membaca Fatihah, kemudian membaca ayatul kursi dan suratul ikhlas 11 kali sebanyak 4 rakaat, maka tidak tersisa dari dirinya dosanya. Jadi dosanya itu dihapus semua sama Allah Ta'ala. Nah, makanya kita tadi mau ngejar 4 rakaat, habis itu witir 1 rakaat, niatnya gitu. Tiba-tiba sudah masuk subuh, ya. Jadi mengamalkan itu karena baru membaca beberapa hari yang lalu. Fa'an ba'di salaf, dari sebagian ulama salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu hadis, ya, atau secara umum ilmu agama. Ini ba'du salaf ini di antara Muhammadnya, namanya adalah Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan hadzal ilmu dinun, ilmu ini agama. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tentu paling tidak 2 lah guru itu kita lihat. Yang pertama, keilmuannya. Apakah dia mengajar itu punya sanad keilmuan yang memang mu'tabar. Kitab-kitab yang diajarkan muttasil tidak, sanadnya nyambung tidak. Yang kedua adalah dia mengamalkan tidak. Ya, ada orang yang mengamalkan tapi sanad keilmuannya tidak jelas. Dia min ahli sawafi, ya, membaca saja tanpa berguru. Ada juga yang berguru, lulusan pondok segala macam, tapi amalnya tidak mewakili sebagai seorang lulusan pondok. Ada 2. Jadi bahasa kerennya itu dilihat kompetensi, yaitu keilmuannya, dilihat juga perilakunya, ya. 2 itu yang harus dilihat. Kita aja kalau mau belajar ilmu kedokteran itu harus kepada dokter yang bersertifikasi, kan. Nah, demikian pula agama. Maka waliyahdhar, berhati-hatilah, minat taqayyudi bil masyhurin wa tarkil akhdhi minal hamilin. Hamilin atau khamilin? Kha atau ha? Kha, ya, minal khamilin. Maka berhati-hatilah minat taqayyudi, dengan terikat kepada kemasyhuran. Karena
apalagi di zaman kita ini ada orang-orang yang masyhur tapi sebenarnya tidak berilmu. Wong sekarang itu penceramah itu yang penting rame, yang penting lucu, ya kan? Bahkan kalau perlu bisa lebih lucu daripada pelawak. Pelawak itu kan kerjaannya bercanda, gajinya serius. Kalau kita nih kerjanya serius, gajinya bercanda. Ya kan? Pelawak tuh yang OPJ itu kan bercanda gajinya, lihat deh. Tapi gajinya serius, gajinya besar itu. Yang ngajar serius, yang kerja serius, gajinya bercanda. Guru-guru ngaji itu kan gajinya kecil-kecil, ya kan? Padahal ngajarnya serius untuk urusan akhirat, gajinya bercanda. Nah, demikian pula para penceramah itu banyak yang masyhur karena lucunya misalkan. Hati-hati kata beliau, jangan terikat dengan kemasyhuran tapi tidak menampakkan kewaraan. Ada penceramah yang berpandai yang ceroboh, tahu ceroboh? Yang jorok-jorok, tapi jamaah senang. Ada yang sambil ceramah tapi terbahak-bahak, ada, jamaah senang, betul? Padahal koh-koh atau terbahak-bahak itu diantara ada muru'ah, tanda tidak adanya muru'ah. Nabi tidak pernah tertawa sambil terbahak-bahak. Wa tarkil akhdhi minal khamilin. Lalu sebaliknya dia meninggalkan dari mengambil ilmu dari anil khamilin, yakni ghairu masyhur, guru yang tidak masyhur, guru yang mastur, tersembunyi, tidak terkenal, tapi padahal dia alim, ya. Tidak hanya alim tapi juga amil, orang yang mengamalkan ilmunya. Faqad addal Ghazali wa ghairuhu dzalika minal kibar 'alal ilmi wa ja'alahu 'ainal himaqah. Imam Ghazali dan selain beliau, ya ulama-ulama lain itu menganggap, menghitung, menganggap yang sedemikian itu minal kibar 'alal ilmi, kesombongan terhadap ilmu. Kemarin kita bahas tentang kibar, khutbah Jumat. Jadi memilih guru yang masyhur padahal dia ghairu alim, lalu tarku akhdhi minal khamilin, meninggalkan yang tidak masyhur padahal dia alim, itu termasuk kibar alal ilm. Wa ja'alahu, dan menjadikannya ainal himaqah, menjadikan dia itu dungu atau tolol. Li'annal hikmata dhallatul mu'mini, karena hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman. Yaltaqituha haitsu wajadaha, dan dia akan menemukannya, ada luqotoh, barang temuan, menemukan hikmah ketika dia mendapatkannya. Wa yaghtanimuha haitsu dzarafa biha, dan dia akan menghimpunnya, mengumpulkannya ketika dia mencapainya. Wa yataqalladu al-minnata liman saqaha ilaihi, dan dia akan memperoleh anugerah, ya, dari orang yang membawanya, yakni membawa ilmu tadi. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli kama yahrubu minal asadi. Sungguhnya ia, ilmu itu akan lari, ya, dari yahrubu, takut, yahrubu, lari, ya, minal makhafatil jahli, dari kekhawatiran kebodohan, sebagaimana dia lari dari terhadap singa, lari terhadap singa. Wal haribu minal asadi, dan orang yang lari dari singa, la ya'nafu minad dilalati may yadulluhu alal khalasi kainan mangkana.
Dan orang yang lari dari singa la ya'nafu, itu tidak merendahkan. Dari dilalah, dari penunjukan, mayyadulluhu, dari yang menunjukkannya, al-khalas, kainan mangkana. Fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana an-naf'u bihi a'amma wa tahsilu min jihatihi atamma. Maka siapa fa idza kana al-khamilu, dan orang yang tidak masyhur, ghairu masyhur, mimman turja, dari orang yang diharapkan barokahnya, kana naf'u bihi amma, maka manfaat yang diperoleh dengannya itu lebih umum. Wa tahsilu min jihatihi atamma, dan meraih dari apa yang diinginkan dari jalur dia itu lebih sempurna. Guru alim yang tidak masyhur itu biasanya kalau mengajar dia lebih ikhlas. Guru alim yang mastur, tidak masyhur, itu biasanya kalau mengajar dia sungguh-sungguh. Karena kalau orang itu sudah masyhur, sibuk dengan kemasyhurannya. Dia sibuk ke sini, sibuk ke sana. Nah, akhirnya muridnya kada terjagai. Akhirnya muridnya kada mau alim-alim. Nah, jadi di pondok pesantren itu mestinya tidak semuanya masyhur guru-gurunya. Kalau semuanya masyhur, siapa menjagai murid? Ya kan? Ya, kalau yang ada masyhur 1-2 orang tidak apa-apa, dalam rangka mengiklankan pondoknya. Masyhur ada 1-2 orang Bapak, dalam rangka open donasi untuk pembangunan pondoknya. Nah, gitu. Kalau di Jawa itu kan ada yang masyhur, Kiai Haji Anwar Zahid. Ya, kalau ceramah bahasa Jawa itu lucu sih. Ya karena Sidin itu dengan kemasyhurannya beliau bisa membangun pondok, bisa membiayai anak yatim piatu dan seterusnya. Masyhur beliau. Wa idza sabarta ahwal salafi wal khalafi lam tajid an-naf'a yahsulu ghaliban wal falaha yudriku taliban illa idza kana li syaikhi min at-taqwa nasibun wafirun wa ala syafaqatihi wa nushihi li talabati dalilun zahirun. Wa idza sabarta, dan jika engkau banyak membaca, banyak menelaah keadaan ulama-ulama salaf dan khalaf, lam tajidin naf'a, tidaklah engkau dapati manfaat, ya, yahsulu ghaliban, yang menghasilkan secara umum, maksudnya diraih ilmu, ya. Akhirnya futuh, murid-muridnya alim juga, wal falah, dan juga beruntung, yudriku taliban, yang dia rasakan oleh talibnya, illa idza kana, kecuali jika sang guru minat taqwa, gurunya itu orang bertakwa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, mengerjakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, nasibun wafirun, yang dia itu merupakan bagian yang besar. Wa ala syafaqatihi, dan atas kasih sayangnya, wa nushihi, nasihatnya, di talabati, untuk muridnya, dalilun zahirun, itu dalil yang jelas. Wa kadzalika idza i'tabartal musannafati wajadtal intifa'a bi tasnifil atqa al azhadi aw fara wal falaha bi istighali bihi aktsara. Demikian pula idza i'tabarta, jika engkau mencari i'tibar, mencari pelajaran dari para musannafat. Kalau musannif orangnya, musannafat berarti karya-karya. Itu isim maf'ul, itu maf'ul ya, betul isim maf'ul, dan dia maf'ul bih. Beda ya. Musannafat itu isim maf'ul, dari sannafa yusannifu tasnifan fahuwa musannifun wa dzaka musannafun. Dia isim maf'ul, sekaligus dia maf'ul bih. Isim maf'ul itu bahasan ilmu sharaf, maf'ul bih bahasan ilmu nahwu. Dan dia itu jamak muannas
salim. Kalau maf'ul bih sebagai jamak muannats salim, kedudukannya maf'ul bih, maka i'rabnya maf'ul bih i'rabnya apa? Mansub. Apa tanda nasabnya? Kasra. Maka jadilah idza tabartal musannafati, jika engkau mengambil itibar, mengambil pelajaran dari karya-karya para ulama, wajadta, engkau akan dapati al-intifa'a, faidah, manfaat, bi tasnifil atqa, dari penulis yang bertakwa, bukan hanya takwa tapi lebih takwanya, azhad, yang lebih zuhud. Kalau zahid zuhud, tapi kalau azhad itu lebih zuhud, aufar, ya, yang lebih besar yang bisa engkau dapati manfaatnya. Wal falah, dan sukses bil istighali, dengan menyibukkan bihi aksar, ya, itu lebih banyak. Jadi kalau penulis itu orang yang ikhlas, orang yang wara, orang yang takwa, orang yang zuhud, karyanya itu barokah. Ya, dia menulis itu dalam rangka linasyril ilmi, mengharap ridha Allah. Nah, itu barokah karya-karyanya. Maka kata beliau, wal yajtahid ala ayyakuna syaikha mimman lahu ala al-ulumi syar'iyyati tamamat tila'in. Karena itu kata beliau, bersungguh-sungguhlah mencari guru mimman lahu, yang darinya engkau akan belajar ilmu-ilmu syariah dengan sempurna penelaahannya, mendalam penelaahannya. Walahu ma'aman yusaqu bihi min masyaikhi asrihi, dan baginya siapa yang yusak, dipercaya darinya para syekh-syekh pada zamannya, kathratul bahthin wa tulu'i ijtima'in, di mana dia banyak mengkaji, menelaah, mendalami, wa tulu ijtima'in, dan panjang, tul, panjang, ya, panjang, tul, karena jalan tul itu kan panjang. Tul, panjang, istima'in, panjang bergaulnya, banyak bergaulnya. La mimman akhadha an butunil awraq, bukan semata mengambil ilmu dari butun. Apa butun? Perut, ya, jamak dari batnun, dari perut-perut awraq, lembaran-lembaran kertas. Jadi mencari ilmu bukan sekedar membaca, tapi berguru dengan seorang syekh. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh membaca. Ya, harus diimbangkan. Ada belajar dengan guru, mulazamah dengan guru, tapi ada juga qiraah fardiyah supaya cepat. Nah, di pondok kita ini kurikulumnya sudah padat, sudah banyak yang dipelajari. Nah, kalaupun ada space waktu, itu sebenarnya supaya antum bisa mutolaah fardiyah. Seperti di Pamangkih Ibnul Amin, itu belajarnya pagi sejam, sore sejam. Khalas. Pagi sejam, sore sejam. Khalas. Sisanya apa? Banyak mudzakarah, murajaah. Tapi nanti santri ada yang lulus cepat. Kalau dia cerdas dan telaten, ajar apa kemarin? Ujar Fatih 5T. Salah satunya adalah tekun. Ya kan? 5T. Terprogram, terarah, tekun, apa lagi? 2T saja. Lupa. Terprogram, terarah, tekun, apa? Teratur, terlatih. Nah, 5T. Jadi akhirnya di Pamangkih itu yang terprogram, teratur, tekun, terarah, dan terlatih itu bisa lulus cepat. Tapi yang malas-malasan, ya, akhirnya lulusnya lambat. Mirip-mirip dengan kuliahan. Nah, kalau di kita ini kan dipaket sudah.
supaya seragam, lulusnya bareng. Ya, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikhi al-hudzaqi, dan tidak diketahui suhbahnya, persahabatannya, ya, membersamai para masyayikh yang hudzaq, yang pandai, yang mumpuni, ya, kalau bahasa saya itu mumpuni. Ada nulis itu judulnya Titip Mimpi, nanti kita bacakan lah di HP soalnya. Ada kalimat para masyayikh yang mumpuni, yang hudzaq. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkama. Siapa yang tafaqquh, yang memahami agama, itu semata dari perut-perutnya kitab, hanya baca kitab, dhayya'al ahkama, maka dia akan menyia-nyiakan atau akan menghilangkan hukum-hukum. Ada yang terlewat. Nah, kalau seorang belajar dengan guru, guru itu akan mensyarah kalimat demi kalimat yang ada di buku itu untuk memperdalam, memperluas, bahkan mungkin memuqaranah, membandingkan dengan pendapat lain, fikih lain, madhab lain. Karena sang guru sudah belajar dari banyak guru, sudah memutolaah dari banyak kitab. Nah, itu. Nah, jadi untuk tahap awal usia-usia antum ini memang berguru. Nanti kalau sudah 6 tahun misalkan ya, atau 10 tahun belajar, nah setelah itu bisa mandiri karena sudah cukup modalnya. Jadi ada waktu di mana antum berguru, nanti ada waktu di mana antum lebih banyak membaca mutolaah fardiyah. Wa kana ba'duhum yaqul, berkata sebagian mereka, min a'zamil baliyah tamasyukhus suhufiyah, di antara bala yang besar, ya, a'zamil baliyah, bala adalah tamasyuhu suhufiyah, berguru, ya, dengan suhuf, dengan lembaran-lembaran. Gurunya kertas, karena dia tidak berguru langsung dengan gurunya. Ai alladzi ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari suhuf, dari lembaran-lembaran kertas. Nah, itu yang pertama. Intinya pada bagian pertama ini mu'alif mengingatkan kepada kita, kalau hendak berguru, basusuluh dulu, nazar. Dan yang kedua istikharah, minta pandangan, minta di petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qala al-musannifu ats-tsani, yang kedua, ayyang qada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Hendaklah murid itu yang qada, terikat, ya, taat, tunduk pada gurunya, pada perkara-perkaranya, wala yakhruju an ra'yihi, jangan keluar atau menyelisih dari pandangan gurunya, wa tadbirihi, dan pengaturannya. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan pendapat, ya, dia punya pendapat lain dari pendapat gurunya, sampaikan dengan baik-baik. Gurunya juga manusia, ada peluang salah, apalagi dalam hal teknis. Karena Nabi juga dalam hal teknis konsultasi atau nerima saran pendapat dari sahabat. Ketika perang Badar, Nabi itu ngambil posisi di belakang sumur Badar. Akhirnya datanglah Khabbab bin Munzir. Wahai Rasulullah, ini wahyu kah atau strategi perang? Kata Nabi, ini strategi perang. Nah, kalau ini bukan wahyu, ini strategi perang, wahai Rasulullah, saya saran, bagaimana kalau kita di depan, ngambil posisi di depan, supaya sumber air Badar ini kita yang kuasai. Dengan begitu, apalagi di padang pasir kan, perlu dengan air. Nah, akhirnya usulan Khabbab bin Munzir ini diterima. Alhamdulillah, akhirnya menang di perang Badar, 300 melawan 1000, yang 1000 kalah. Nah, ini Nabi mengambil pilihan, tapi ada sahabat yang mengusulkan pilihan yang lain. Itu tidak termasuk penentangan syariat, karena ini bukan syariat. Ini wilayah teknis.
mau ditempel pakai double tip atau dipaku. Nah, ternyata dipilih ditempel. Itulah yang terjadi. Ya kan? Bagusnya dipaku. Pakai paku beton yang kecil aja. Kasihan dia itu, waktu akreditasi kemarin dia sebenarnya mau lepas, tapi dia bertahan. Nanti setelah asesor pulang baru saya gugur. Jadi dia berjuang untuk bertahan. Begitu pulang asesor gugur ya. Ya dia berjuang juga itu untuk kita ya. Akhirnya itu yang terjadi. Nah, nanti tolong dipaku saja. Naam. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahiri. Hendaklah seorang murid itu bersama gurunya, layaknya atau seperti seorang yang sakit ya terhadap tabib yang mahir, yang profesional, yang spesialis, yang sudah ahli, mahir. Pasien, orang yang sakit, sudah sakitnya parah, kata dokter ini protes nggak dia? Yang enggak. Kalau protes ujar dokternya, yang kuliah kedokteran saya atau Anda? Bahkan seorang dokter spesialis pun, ya dia tidak spesialis di bidang yang lain, dia juga nanya dokter. Kita punya murid itu dokter spesialis syaraf. Ustadz, kebetulan nih saya mau bawa istri ini konsultasi ke dokter. Sampai tuh dokter kok konsultasi ke dokter? Ini masalah kandungan Ustadz. Oh gitu. Dia spesialis syaraf, istrinya sedang hamil. Berarti konsultasinya ke spesialis kandungan. Jangan tanya ke spesialis jantung atau paru-paru atau ortopedi tulang. Ini dokter spesialis syaraf. Lah kan Bapak bisa toh Pak? Ya bisa Ustaz, tapi menghormati dokter yang lain. Menghormati. Jadi bayangkan seorang dokter saja, kalau dia bahkan spesialis, dia masih bergantung kepada dokter spesialis lain. Gitu. Nah, murid itu hendaknya begitu. Apa jar gurunya inggih pun, selama itu tidak melanggar syariat. Kalau ada pandangan lain yang menurut dia lebih baik, sampaikan dengan cara yang baik. Fayushawiruhu fima yaksiduhu wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu. Dan hendaklah si murid itu bermusyawarah dengan gurunya. Nah, termasuk tuntung kuliah sekolah di sini misalkan antum konsultasi, bagusnya kami melanjutkan kemana. Insya Allah seperti yang tadi, pilihan guru, pilihan orang tua itu insya Allah ada kebaikan, ada keberkahan di dalamnya. Apalagi kalau pilihan orang tua dan pilihan guru itu sama. Berarti kan ketemu itu klop. Ada dua sebab yang memantapkan kita untuk mengambil pilihan itu. Karena itu sudah dipilihkan oleh orang tua kita dan guru kita. Wa yataharra, dengan begitu meraih ridhonya pada apa yang ia bersandar padanya. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan sampailah ia pada penghormatan terhadap gurunya. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatihi, dan dia berharap pada ridha Allah, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan khidmatnya kepada sang guru. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun, dan dia mengetahui, meyakini bahkan bahwasanya menghinakan dirinya kepada gurunya itulah izzun, itu adalah kemuliaan. Jadi seorang murid memuliakan guru itu sebuah kemuliaan. Jadi kalau ada murid cium tangan guru, kan mencium itu kerendahan, menunduk, ya kan? Tapi itu sesungguhnya adalah izzah, justru adalah sebuah kemuliaan. Mengangkat tas guru sepertinya hina, tapi itu justru adalah izzah, sebuah kemuliaan. Menaikkan sandal guru misalnya, itu sepertinya kehinaan, tapi justru adalah izzah. Membersihi teras rumah guru mungkin kehinaan, tapi itu adalah izzah. Ya, ada keberkahan dalam khidmat.
Karena ilmu ini bukan sekedar ilmu, tapi ilmu sekaligus barokah. Banyak orang-orang itu yang berilmu, ya pinter, lulus cepat, tapi nggak berkah karena gurunya nggak senang. Akhirnya hidupnya penuh masalah. Itu kejadian. Nah, biasanya orang yang pinter itu bahkan atau merasa pinter, kata orang Jawa keminter, itu kurang justru khidmatnya dengan guru. Karena ia merasa bisa sendiri. Nggak diajari guru saya juga bisa. Oh, sekarang apalagi zaman Google, zaman YouTube, cari saja. Maka Syekhuna Syekhul Google, Syekhuna Syekhu YouTube. Ya, dia merasa cukup dengan Google dan YouTube. Nah, anak-anak zaman now itu begitu sekarang. Sehingga kemudian khidmatnya dengan guru hilang. Makanya di antara pesan kami itu begini, belajarlah sebelum ketemu guru. Meskipun engkau tak paham, belajar saja. Bacalah apa yang akan diajar gurumu sebelum ketemu guru. Lalu ketika engkau ketemu gurumu menjelaskan dengan izin Allah, lalu antum paham. Lalu antum akan mengatakan, alhamdulillah saya paham berkat bimbingan guru saya. Lalu dia tawaduk dengan gurunya. Tapi kalau orang itu sebelum ketemu guru nggak mutolaah, nggak belajar, dijelaskan guru belum terlalu paham. Begitu sampai rumah dia baca ulang, lalu dia paham. Saya paham karena saya baca. Bukan saya paham karena dijelaskan guru saya. Nah, makanya Imam Syafi'i itu hafal dulu Muwatta sebelum ketemu Imam Malik. Jadi belajar dulu baru ketemu guru. Nah, dimutolaahi dulu kitab itu. Saya kalau ada yang nggak ada paham, salah harokat, nanti dikoreksi guru. Alhamdulillah dikoreksi Sidin. Jadi tahun yang bujur. Nah, akhirnya kita berterima kasih. Wa khudu'ahu lahu fakhrun. Khudu' ya tunduk dengan guru bagi seorang murid adalah fakhrun, sebuah kebanggaan. Bangga. Wa tawaddu'ahu lahu rif'atun. Dan tawaduknya murid di hadapan gurunya adalah rif'ah, sebuah ketinggian. Nah, itu renungkan kalimat beliau ini. Dan murid selamanya tetap murid, meskipun akhirnya dia menjadi guru dari gurunya, ya. Tapi jangan hilang ketawaduan, jangan hilang kekhuduan. Sekali lagi Abu ya ulang. Murid selamanya tetap murid, meskipun akhirnya sang murid kemudian menjadi gurunya, ya atas gurunya. Tapi dia tetap mesti tawadu. Ustadz Imam itu, ayahnya Naim, itu guru kami pertama, musyrif kami pertama di Banjarmasin. Nah, ya ini cerita aja ya. Kemudian sekarang kadang kami yang mengisi beliau. Kalau dulu beliau halaqah dengan kami, sekarang kadang beliau itu halaqahnya dengan kami, dengan Abu Ya. Kebalik kan posisinya. Beliau dulu guru kami, sekarang kami dalam posisi itu sebagai guru beliau. Tapi tetap kami adalah murid beliau. Gitu kan? Karena bagaimanapun hubungan guru murid itu tidak terputus. Dan kita pernah menjadi murid beliau dan tetap menjadi murid beliau sampai sekarang. Meskipun kadang kita yang ngisi halaqah beliau. Karena memang bisa begitu, siapa yang cepat akhirnya lebih atas kelompok kitabnya, ya, akhirnya mengisi yang dulu pernah mengisi. Dan itu bagian dari latihan keikhlasan. Bagaimana seorang guru kemudian diajari oleh muridnya, sekaligus ujian bagi muridnya yang sekarang menjadi guru, apakah dia tetap tawaduk sebagaimana dulu dia menjadi murid dari gurunya. Gitu. Nah, bisa begitu keadaannya, bisa berbalik antum nih. Akhirnya berkesempatan kuliah di Yaman, di Mesir, misalkan di Al-Azhar. Nah, lalu nanti buka majelis jamaahnya banyak. Lalu kita hadir di majelis antum, misalkan menyimak, mengambil istifadah dari pelajaran-pelajaran antum. Ya, ciri orang ikhlas itu dia siap belajar ke siapapun, termasuk kepadamu
muridnya, orang yang pernah menjadi muridnya. Nah, tapi seorang murid tetap harus menjaga adab karena bagaimanapun ini adalah guru saya. Saya pernah lihat itu guru Ilham Humaidi ngasih tausiah di Korea. Nah, sebelum guru Ilham datang itu sudah hadir guru siapa itu, kawan kita aja. Kita biasa ziarah ke tempat beliau, alumni Azhar beliau. Kalau guru Ilham kan ke Yaman. Ustadz, ulun selang-seling itu di Korea itu, ulun malam Rabu, pekan pertama, pekan ketiga, pekan kelima, beliau pekan kedua, pekan keempat. Lupa. Nah, ketika guru beliau ini hadir duluan, ya guru Ilham yang pernah sebagai muridnya ketika di Al-Falah mencium tangan gurunya tadi. Padahal gurunya masih relatif muda. Ustadz, lupa. Masih relatif muda dan kalah masyhur. Kalau guru Ilham kan masyhur, ya, majelisnya santrinya banyak, jamaahnya banyak di Sabilal Muhtadin. Adapun beliau ini tidak ada jadwalnya di Sabilal Muhtadin. Tapi murid meskipun sudah masyhur, mungkin ilmunya lebih banyak daripada gurunya, tetap saja beliau menunjukkan sikap ketawaduan, mencium tangan gurunya. Nah, meskinya demikian, seorang murid, seorang talib. Jadi jangan berubah keadaan kita terhadap guru kita meskipun posisi kita hari ini dalam tanda kutip ya di atas guru kita. Ini di antara penyakit para murid bila sudah lulus dari pondok, sudah tidak berguru lagi dengan gurunya, sudah kuliahnya lebih tinggi, belajarnya lebih tinggi dari gurunya, lalu kemudian hilang ketawaduannya. Nah, ini jangan sampai. Nah, itu saja mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.